Pada video ini, kita akan membahas sistem listrik atau electrical system. Daya listrik atau electrical power merupakan jumlah energi yang dihasilkan dalam proses mekanisme sebuah sistem. Misalkan pada sistem pembangkit listrik seperti pembangkit tenaga uap, gas, geotermal, panel surya, dan sebagainya. Yang outputnya akan digunakan sebagai konsumsi energi dalam banyak bidang, antara lain pada rumah tinggal, kemudian pada bangunan gedung seperti pada perkantoran, hotel, rumah sakit, rusun, dan sebagainya. Kemudian daya listrik juga digunakan pada bidang industri. Dan dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri otomotif sudah banyak mengaplikasikan teknologi penggerak motor menggunakan sumber energi listrik. Klasifikasi sistem listrik berdasarkan tegangan atau voltase. Tegangan listrik atau electric voltage merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, atau juga sering disebut dengan beda potensial listrik. Karena pada dasarnya, tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan listrik berdasarkan klasifikasinya antara lain tegangan rendah. Tegangan rendah atau low voltage merupakan tegangan listrik dengan range tegangan yang berkisar dari 50 volt sampai 1 kV. Tegangan rendah didistribusikan untuk konsumen kalangan bawah, misalnya aplikasi pada rumah, yang pada umumnya membutuhkan tegangan sebesar 220 volt sampai 380 volt. Tegangan menengah atau medium voltage merupakan tegangan listrik dengan range tegangan yang berkisar dari 1 kV sampai 35 kV. Sistem TM terhubung di antara gardu induk atau GI dan gardu distribusi. Tegangan menengah didistribusikan untuk konsumen kalangan menengah, terutama gedung kapasitas besar atau industri kelas menengah. Sistem TM disalurkan ke konsumen melalui jaringan tegangan menengah. Dapat melalui saluran udara tegangan menengah (SUTM) atau juga saluran kabel tegangan menengah (SKTM) yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Kemudian tegangan tinggi atau high voltage merupakan tegangan listrik dengan range tegangan yang berkisar dari 35 kV sampai 150 kV. High voltage terhubung di antara gardu induk dengan gardu induk lainnya. Tegangan tinggi berada dalam saluran transmisi. Tegangan tinggi disalurkan untuk konsumen kalangan atas yaitu pabrik atau industri skala besar. Tegangan tinggi disalurkan melalui saluran transmisi berupa menara atau tower atau saluran udara tegangan tinggi (SUTT) atau juga melalui saluran kabel tegangan tinggi (SKTT). Kemudian yang terakhir adalah tegangan ekstra tinggi atau extra high voltage, merupakan tegangan listrik dengan tegangan lebih dari 150 kV. Tegangan ekstra high voltage umumnya berasal dari pusat beban dengan skala besar untuk menyuplai banyak cakupan daerah atau lokasi yang cukup jauh. Tegangan ekstra tinggi disuplai dari keluaran trafo step up, gardu induk, tegangan ekstra tinggi atau GTET yang disalurkan ke gardu induk lainnya melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Uraian sistem listrik berdasarkan langganan PLN. Contoh aplikasi tegangan rendah pada bangunan skala kecil. Contohnya pada rumah tinggal, yang pada umumnya membutuhkan tegangan sebesar 220 volt atau satu fasa. Adapun klasifikasi golongan langganan tegangan rendah antara lain, kelas kecil berkisar antara 450 sampai 2200 VA, kelas sedang antara 3500 VA sampai 5500 VA, kemudian kelas besar lebih besar dari 6600 VA. Tegangan rendah dari PLN disalurkan ke rumah atau hunian melalui jaringan tegangan rendah menggunakan kabel pilin atau twisted cable. Kemudian didistribusikan ke KWH meter. Fungsi KWH meter untuk mengukur pemakaian energi listrik yang telah digunakan oleh pelanggan. Dengan demikian, penentuan tarif pemakaian energi listrik dapat dihitung sesuai dengan berapa banyak atau besar energi listrik yang dipakai pelanggan. KWH meter yang digunakan oleh PLN ada yang berjenis analog maupun digital. Dari KWH, kemudian listrik akan didistribusikan ke MCB box. MCB box berfungsi sebagai tempat atau kotak untuk menempatkan MCB agar instalasi listrik dapat bekerja lebih aman dan rapi.
Kemudian MCB merupakan alat untuk pengamanan listrik dari arus singkat atau short circuit atau beban lebih. Dari MCB kemudian akan didistribusikan untuk mengoperasikan peralatan seperti penerangan, peralatan elektronik, pompa, unit AC, dan sebagainya. Uraian sistem listrik berdasarkan langganan PLN. Contoh aplikasi tegangan rendah pada bangunan skala sedang. Contohnya pada kantor atau industri kapasitas sedang. Tegangan ini umumnya dikenal sebagai langganan TMTR, yang pada umumnya membutuhkan tegangan sebesar 220 volt atau 380 volt. Adapun besar langganan mulai dari 5.500 VA sampai 197 kVA. Jaringan tegangan menengah dari PLN 20 kV akan diturunkan ke 380 volt menggunakan trafo step down atau trafo portal dengan media pendinginan oil. Kemudian dari transformator akan didistribusikan ke jaringan panel tegangan rendah sisi PLN. Kemudian dari panel tegangan rendah sisi PLN akan didistribusikan ke kWh meter pelanggan. Dari kWh meter kemudian listrik akan didistribusikan ke panel pembagi tegangan rendah atau main distribution panel sisi pelanggan. Dari MDP dapat dibagi kembali ke sub distribution panel atau dapat langsung digunakan untuk kebutuhan operasional gedung. Kemudian sistem selanjutnya sistem langganan tegangan menengah. Sistem langganan tegangan menengah pada umumnya diterapkan pada gedung perkantoran ataupun industri kapasitas besar yang kebutuhan daya listriknya di atas 200 kVA. Sistem tegangan menengah dari PLN memiliki tegangan 20 kV. Pada gardu PLN terdapat panel tegangan menengah yang menjadi lingkup PLN. Dari gardu PLN, penyulang 20 kV akan masuk ke sisi incoming panel tegangan menengah pelanggan, yang umumnya terletak di area power house. Unit panel tegangan menengah pelanggan diperlukan sebagai sistem double proteksi. Jika terjadi gangguan pada sistem listrik, diharapkan proteksi CB pada panel tegangan menengah sisi pelanggan yang akan off. Di samping itu juga diperlukan untuk menstop operasional listrik pada masa perawatan berkala, sehingga tidak perlu mematikan pengaman panel TM di sisi PLN. Dari outgoing panel tegangan menengah, tegangan 20 kV akan diturunkan menggunakan unit transformator step down menjadi 380 sampai 415 volt. Kemudian listrik akan didistribusikan ke panel hubung bagi utama tegangan rendah atau PHBUTR. Dan pada umumnya, pada sistem listrik perkantoran atau industri, dilengkapi dengan unit genset sebagai backup jika jaringan PLN terputus, agar operasional gedung tidak terganggu. Kemudian secara radial, dari panel PHBUTR, listrik akan didistribusikan ke panel sub untuk digunakan sebagai operasional gedung atau peralatan produksi industri. Kemudian sebagai contoh, berikut adalah ilustrasi sistem listrik tegangan menengah pada gedung. Kemudian berikut dapat dilihat istilah pada tabel untuk keterangan panel yang umum digunakan. PHBUTM atau panel hubung bagi utama tegangan menengah. Kemudian PHBUTR, panel hubung bagi utama tegangan rendah. PHBS, panel hubung bagi sub. Kemudian TR adalah transformator. Kemudian PD atau PP, panel daya atau panel penerangan. Seperti yang saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya, tegangan menengah 20 kV dari PLN akan masuk ke sisi incoming panel tegangan menengah pelanggan yang terletak di power house. Kabel tegangan menengah yang digunakan berjenis N2X SE-FGBY atau N2X SE-BY. Setelah tegangan 20 kV diturunkan menjadi 380 sampai 415 volt, dengan menggunakan trafo step down, kemudian listrik akan didistribusikan ke PHBUTR. Kemudian secara radial dari panel PHBUTR, listrik akan didistribusikan ke panel hubung bagi sub atau PHBS. Kabel tegangan rendah yang digunakan berjenis NYFGBY atau NYY. Kabel NYFGBY digunakan jika area power house berada di luar bangunan dan kabel harus tertanam di dalam tanah. Kemudian dari PHBS, listrik akan didistribusikan ke panel daya atau panel penerangan setiap lantai. Hal ini bertujuan sebagai proteksi bertingkat. Jika terjadi gangguan arus singkat atau short circuit atau beban lebih, maka breaker akan off pada panel yang mengalami gangguan. Bagian-bagian utama sistem panel tegangan menengah.
Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, fungsi panel TM selain sebagai double proteksi dan penghubung penyulang dari gadu PLN, panel TM juga berfungsi sebagai metering, switching, ataupun proteksi. Kemudian berikut dapat dilihat istilah pada tabel untuk keterangan panel TM yang fungsinya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Umumnya konstruksi panel TM terdiri dari 3 kubikel, kubikel arrester, incoming, dan outgoing. Atau jumlah kubikel dapat disesuaikan dengan desain jika menggunakan 2 incoming atau 2 outgoing atau lebih yang biasanya diterapkan pada sistem looping atau ring distribusi TM ke TM. Berikut adalah ilustrasi kubikel pada panel TM. Kubikel arrester. Fungsi arrester sendiri sebagai proteksi tegangan lebih atau overvoltage saat terjadi lonjakan tegangan. Maka arrester akan mengalirkan lonjakan tegangan tersebut menuju bumi, sehingga lonjakan tegangan tersebut tidak sampai merusak bagian komponen peralatan listrik ataupun elektronik. Kemudian fungsi kubikel incoming, menghubungkan penyulang dari PLN ke jaringan TM gedung. Pada incoming dilengkapi LBS atau CB sebagai proteksi atau pemutus beban. Selanjutnya fungsi kubikel outgoing, yaitu menghubungkan penyulang dari panel TM ke unit transformator. Pada outgoing juga dilengkapi dengan CB sebagai proteksi atau pemutus beban. Panel TM juga harus dilengkapi dengan fasilitas heater untuk memanaskan ruang terminal kabel agar kelembapannya terjaga. Keadaan ini diharapkan dapat mengurangi efek corona pada terminal kubikel tersebut. Kemudian, contoh ilustrasi konstruksi panel tegangan menengah. Umumnya, satu kubikel panel TM memiliki dimensi panjang 0,9 meter, lebar 1,2 meter, kemudian tinggi 2,2 meter. Adapun komponen utama panel TM sebagai berikut. LBS atau Load Breaker Switch. LBS adalah komponen panel tegangan menengah yang berfungsi sebagai pemutus beban dalam keadaan normal. LBS hanya memiliki kemampuan open atau close pada keadaan normal, bukan keadaan saat terjadi gangguan arus hubung singkat. Kemampuan LBS tidak didesain untuk memutuskan arus hubung singkat. Untuk memutus arus dalam keadaan hubung singkat, maka sebuah LBS ditambahkan fuse. Fuse inilah yang akan beroperasi memutuskan rangkaian listrik saat terjadi arus hubung singkat. Kemudian CB atau circuit breaker. Pada panel TM, jenis CB terbagi menjadi dua. CB dengan media pemadaman busur api vakum atau vacuum circuit breaker, atau dengan media gas SF6, sulfur hexafluorida. Perlu diketahui bahwa saat arus listrik dihubungkan maupun diputus, pada ujung kontak akan timbul percikan api akibat lompatan arus listrik. Semakin besar arus, maka semakin besar pula busur api yang bisa terjadi. Untuk itulah sebabnya dibutuhkan media pemadaman busur api seperti vakum dan SF6. CB memiliki kemampuan lebih dibanding LBS, yaitu kemampuannya dalam memutus arus listrik dalam keadaan gangguan. Kemudian, panel hubung bagi utama tegangan rendah atau PHB-UTR, yang fungsi utamanya adalah sebagai penghubung atau pembagi beban ke panel subdistribusi. Kemudian, berikut dapat dilihat istilah pada tabel untuk keterangan komponen panel PHB-UTR, antara lain ACB, MCCB, ATS, kapasitor bank, peralatan kontrol dan proteksi, kemudian peralatan ukur. Umumnya, incoming panel PHB-UTR berasal dari dua sumber, dari PLN dan generator set. Masing-masing incoming harus dilengkapi alat proteksi berupa ACB atau MCCB. Penggunaan ACB atau MCCB tergantung besar dari rating kapasitas. ACB dapat digunakan jika rating kapasitas lebih dari 1000 ampere. Kemudian, switching atau perpindahan beban dari PLN ke genset dan dari genset ke PLN digunakan komponen Automatic Transfer Switch atau ATS. Jika aliran listrik dari PLN terputus, maka ATS akan memberi perintah pada genset untuk menyala dan hal ini berlaku sebaliknya. Contoh ilustrasi konstruksi panel tegangan rendah. Umumnya, satu kubikel panel TR memiliki dimensi panjang 0,8 sampai 1 meter, kemudian lebar 1 meter dan tinggi 2 meter. Adapun komponen utama panel TR sebagai berikut. Air Circuit Breaker atau ACB merupakan komponen sebagai pemutus rangkaian dengan memanfaatkan udara untuk meredam timbulnya busur api saat ACB dinyalakan. Selain itu, ACB juga memiliki kemampuan memutus secara otomatis
saat dibebani dengan arus yang melebihi kapasitas. ACB juga dilengkapi dengan under voltage trip yang berfungsi untuk memberikan pelindungan saat tidak ada tegangan listrik, maka ACB tidak dapat dioperasikan. ACB memiliki rating kapasitas besar, dapat mencapai lebih dari 6.000 ampere. Kemudian, MCCB, Molded Case Circuit Breaker. Secara umum, MCCB juga berfungsi sebagai pengaman rangkaian jaringan listrik. MCCB dibedakan menjadi 3 mekanisme. Yang pertama, mekanisme thermal, yaitu prinsip kerja pada sebuah MCCB yang didasarkan pada perubahan temperatur. Pada saat dalam kondisi normal, arus listrik memungkinkan untuk melewati MCCB melalui kotak bimetal. Namun pada saat arus melebihi kapasitas yang ditentukan, maka kotak bimetal tersebut akan menjadi panas. Kemudian tuas akan tertekan dan mengakibatkan arus listrik terputus. Kemudian, mekanisme magnetik. Mekanisme magnetik yaitu apabila terjadi arus yang cukup tinggi atau overcurrent, maka arus listrik akan menginduksi medan magnet, sehingga mengakibatkan tuas menjadi tertarik. Lalu arus listrik pada jaringan tersebut pun terputus. Kemudian, yang terakhir adalah mekanisme manual. Mekanisme yang terakhir yaitu prinsip kerja MCCB dengan cara manual. Kita juga dapat memutuskan arus listrik secara manual. Misalnya pada saat maintenance, kita dapat memutuskan arus listrik lewat saklar yang terdapat pada MCCB. Kemudian yang terakhir adalah komponen ATS. Komponen ATS berfungsi sebagai switching atau perpindahan beban dari PLN ke genset dan sebaliknya secara otomatis. Kemudian unit transformator. Unit transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan primer 20 kV menjadi 380-415 volt. Adapun jenis transformator berdasarkan klasifikasi media pendinginannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, trafo oil. Trafo oil menggunakan minyak transformator sebagai media pendinginan dan insulasi. Kapasitas yang tersedia dari kapasitas kecil mulai dari 200 kVA sampai dengan 1000 MV ampere dapat digunakan pada tegangan lebih besar dari 40 kV. Selanjutnya, transformator dengan media pendinginan kumparan menggunakan media udara atau gas SF6. Transformator kering umumnya cocok untuk distribusi daya. Kapasitas sebagian besar di bawah 2500 kVA dan dapat digunakan pada tegangan di bawah 35 kV. Adapun komponen transformator terdiri dari inti besi, kumparan transformator, minyak, bushing, tangki konservator, dan sebagainya. Komponen secara spesifik akan kita bahas pada video selanjutnya. Kemudian, sistem genset. Fungsi genset adalah sebagai cadangan daya listrik apabila sumber utama dari PLN mengalami pemadaman. Genset terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, tipe open type. Genset open type merupakan genset yang umumnya dirancang untuk pengguna yang memiliki power house sendiri dan ruangan dirancang khusus dengan isolasi sehingga ruangan kedap suara. Genset open type memiliki kelebihan dalam hal kemudahan perawatan karena kondisinya yang terbuka tanpa ditutupi box. Umumnya digunakan pada kapasitas kecil sampai dengan kapasitas besar. Kemudian tipe silent type. Genset silent adalah genset yang ditutupi menggunakan box baja. Box silent genset berguna sebagai pelindung mesin genset dari cuaca, serta untuk meredam suara keras yang dihasilkan ketika mesin genset sedang bekerja di beban tinggi. Genset silent dapat ditempatkan pada area terbuka, tanpa ruangan dengan peredam khusus. Umumnya digunakan pada kapasitas kurang dari 1000 kVA. Adapun komponen genset terdiri dari diesel engine, alternator atau generator, full system, vortex regulator, dan sebagainya. Komponen secara spesifik akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian penjelasan singkat mengenai sistem listrik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.